Halo anak-anak, apa kabar? Saya harap kabarnya tetap baik-baik saja selama pandemi COVID ini. Oke, pada video kali ini saya akan membahas di bab 1, kelas 11, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Subbabnya, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Oke, sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Mulai dari zaman dahulu hingga sekarang, Indonesia terkenal akan maritimnya. Misalkan, pada masa Hindu-Buddha. Tahu nggak? Sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, wilayah Indonesia sudah terkenal akan jalur perdagangan lautnya. Hal ini bisa kita lihat pada gambar pada saat Indonesia mempunyai dua kerajaan yang kuat dalam maritim, yaitu Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 hingga 9 Masehi dan Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya menjalin perdagangan dengan negara-negara lain, misalkan Cina, India, Arab, dan sebagainya. Serta Kerajaan Majapahit menjalin hubungan perdagangan dengan wilayah luar Pulau Jawa, misalkan seperti Banda, Ternate, Ambon, hingga Filipina. Kedua kerajaan tersebut melakukan perdagangan menggunakan jalur laut. Itu pada masa Kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian pada masa kolonialisme, negara barat pada saat itu memiliki armada niaga dan militer yang lebih kuat dan peralatan yang modern. Sehingga banyak kerajaan di Indonesia itu melemah karena dipaksa menjadi kekuatan imperium di pedalaman. Ini jadi mulai ada penurunan kekuatan maritim di Indonesia. Kemudian pada masa Orde Lama, pada 13 Desember tahun 1957, lahirlah Deklarasi Juanda yang memperjelas batas teritorial laut Indonesia, di mana sebelumnya batas wilayah teritorial laut Indonesia hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Sedangkan setelah deklarasi Juanda ini, batas wilayah teritorial laut Indonesia menjadi 12 mil dari garis pantai. Jadi lebih jauh, lebih berdaulat lagi. Kemudian pada masa Orde Baru, pada masa ini pembangunan Indonesia lebih berfokus ke pembangunan darat, sehingga maritim Indonesia bisa dibilang sedikit mengalami kemunduran. Kemudian pada masa reformasi sampai sekarang ada beberapa tahap atau mengalami beberapa perubahan, mulai dari pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie lahir Deklarasi Bunaken yang memasukkan laut sebagai salah satu orientasi pembangunan nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid dibentuk Departemen Eksplorasi Laut. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati lahirlah Seruan Sunda Kelapa yang mengajak bangsa Indonesia membangun kekuatan maritim. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diselenggarakannya World Ocean Conference yang merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menggalang kerjasama internasional pada sektor kelautan, terutama dalam konteks menghadapi perubahan iklim global. Dan yang terakhir pada masa pemerintahan Joko Widodo mencanangkan pembangunan maritim dengan 5 pilar utama. Pilar yang pertama adalah pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Serta yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Jadi itulah sedikit tentang sejarah perkembangan transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Berikutnya
Kita sudah membahas sejarah, kemudian kita coba membahas lagi tentang kedepannya, tentang future-nya. Kita coba bahas Main Maritime Shipping Routes. Apa itu? Yaitu jalur perdagangan internasional utama di dunia. Jalur perdagangan internasional utama yang di dunia. Coba kita lihat peta yang ada di sebelah kiri ini. Peta ini merupakan peta rute pelayaran utama di dunia. Dalam hal ini adalah perdagangan internasional. Terdapat dua jenis rute pelayaran, yaitu yang pertama ada primary checkpoint atau core road atau yang merupakan rute pelayaran utama, dan yang kedua ada secondary road yang merupakan rute pelayaran sekunder atau pendukung. Pada rute-rute pelayaran ini terdapat beberapa checkpoint. Dalam hal ini bisa berupa terusan atau kanal yang menghubungkan dua laut, selat maupun pelabuhan. Checkpoint ini sendiri merupakan titik penting bagi rute pelayaran atau perdagangan dunia. Checkpoint ini dibagi menjadi dua, yaitu primary checkpoint atau checkpoint utama dan secondary checkpoint atau checkpoint sekunder atau pendukung. Primary checkpoint sangat penting bagi perdagangan internasional. Tanpa adanya primary checkpoint, perdagangan internasional bisa saja kacau balau, yang tentunya akan berdampak juga terhadap harga komoditas global. Lalu kemudian secondary checkpoint berfungsi sebagai support maritime route that have alternative. Maksudnya apa? Maksudnya ini sebagai rute alternatif perdagangan internasional. Itu secondary checkpoint. Kemudian Indonesia mempunyai satu checkpoint, yaitu Selat Malaka, serta 3 secondary checkpoint. Mempunyai satu primary checkpoint serta 3 secondary checkpoint, yaitu Selat Sunda, Selat Makassar, serta Selat Lombok. Berikutnya coba kita lihat. Nah ini lebih besarnya gambarnya. Di sini lalu lintas yang ada di Indonesia, lalu lintas pelayarannya baik core road atau secondary road itu bisa dibilang cukup padat, terutama di Selat Malaka. Pertanyaannya, bagaimana pemanfaatan checkpoint tersebut? Selat Malaka, kita ambil contoh Selat Malaka. Negara manakah yang mempunyai pelabuhan besar di situ? Singapura, yaitu Port of Singapore. Bayangkan saja, pelabuhan tersebut bisa menjadi tempat singgah kurang lebih 140.000 kapal angkutan barang dalam setiap tahunnya. Itu kurang lebih. Coba Indonesia yang mengambil kesempatan tersebut. Bayangkan aja berapa keuntungan yang bisa diambil. Tapi sayangnya Indonesia menjadi negara besar yang kecil dalam hal ini. Namun sebaliknya, Singapura menjadi negara kecil yang besar dalam hal ini. Oke, setelah kita membahas checkpoint, kita membahas program pemerintah di Indonesia, yaitu program membangun tol laut. Apa itu tol laut? Tol laut adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat hingga timur Indonesia. Itu tol laut. Jadi mulai dari ujung barat di Sabang hingga ujung timur di Papua, di Merauke. Harapannya bisa selalu berlayar secara rutin dan terjadwal. Elemen tol laut apa aja? Tol laut peti kemas yang pertama. Elemennya apa aja yang harus dibangun? Yang pertama, harus ada pelabuhan yang handal. Yang kedua, kecukupan muatan mulai dari rute pelayaran barat ke timur maupun timur ke barat. Yang ketiga, shipping industry atau industri pelayaran. Yang keempat, pelayaran rutin dan terjadwal. Serta yang terakhir, inland access yang efektif. Oke, berikutnya tol laut penumpang
atau tolak penumpang and cruise, kapal penumpang ya, atau kapal pesiar, terdiri dari 4. Yang pertama ada spesialisasi pelayanan, yang kedua ada pelayaran, traveling, dan leisure, yang ketiga ada integrated transport, yang keempat ada destinasi wisata dan komersial. Ini untuk rujukannya, saya ambil dari 3. Selain itu, selebihnya merupakan pendapat saya yang saya baca dari beberapa sumber. Sekian dari saya, semoga videonya bisa membantu. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf serta mohon koreksinya untuk kebaikan bersama. Sekian, dan terima kasih.